Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyah lughatal Qur'an wa lughatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan ini ya, saya akan coba melanjutkan materi terkait ya, kursus persiapan tes TOEFL ikhtibarat al-lughah al-arabiyyah ya ghairi natiqin biha. Ya, masih berbicara terkait fahmul qawaid. Masih bicara terkait fahmul qawaid di mana sudah dijelaskan fahmul qawaid dia memiliki 3 bentuk soal. Yang pertama tarkib, kemudian i'rab, dan yang ketiga adalah tahlilul akhta. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait bentuk soal ya, fahmul qawaid dalam tes TOEFL ya, yang berbentuk tahlilul akhta. Apa itu bentuk tahlilul akhta? Ya. Tahlilul akhta secara sederhananya adalah maksud dengan bentuk soal tahlilul akhta yaitu menganalisis kesalahan atau ketidaksesuaian berdasarkan tata bahasa. Ya. Jadi bukan tipe, ya, bukan salah tulisannya, ya, tapi menganalisis kesalahan itu berdasarkan tata bahasanya. Misalnya harusnya kan zahaba at-talibu. Nah, tapi misalnya muncul di dalam pertanyaan zahaba at-talibatu. Ya, maka ada yang kurang tepat, ya, ada yang tidak sesuai. Harusnya zahabat at-talibatu ya, atau zahaba at-talibu. Tinggal disesuaikan berdasarkan kalimat kesananya. Misalnya zahaba at-talibatu ilal jami'ah wahia misalnya wahia maka talibah jadidah. Ya, berarti kan yang kurang tepatnya adalah kata zahabanya. Harusnya zahabat. Ya, karena apa namanya? Di situ fa'ilnya adalah at-talibatu, ya, muannas. Maka fi'ilnya harus kita menjadi zahabat. Nah, jadi menganalisis kesalahan atau ketidaksesuaian berdasarkan tata bahasa. Nah, bisa dilihat di sini ya, bentuk soal ya, daripada tahlilul akhta atau analisis kesalahan. Di sini ya, ada 4 pilihan. Misalnya hadhihi jadidah ja'a dengan asyarkiyah. Nah, kata-kata ini semuanya ada di dalam kalimat ini. Ya kan? Hadhihi ya, jadidah ja'a asyarkiyah. Mana dari keempat kata ini yang tidak sesuai atau kurang tepat ya berdasarkan tata bahasanya. Kemudian sama yang kedua ini contohnya ini. Nah, untuk bisa menentukan mana itu kan yang tidak sesuai atau yang kurang tepat, maka kita harus paham apa namanya? Qawaid, paham tata bahasa Arab baik dari segi nahwunya ataupun dari segi sharafnya. Contoh misalnya kita bahas soal-soal ini. Nah, ini kan ada pertanyaan. Nah, ciri dari bentuk soal tahlilul akhta ini ada al-kalimat al-khati'ah fil jumlah hiya. Nah, al-kalimat al-khati'ah, kata yang salah atau yang tidak tepat. Ya, tadi tidak salah atau tidak tepatnya berdasarkan tata bahasanya. Sini hadhihi Salma hiya talibah jadidah wa hiya jaa min Jawa asy-syarqiyah. Nah, pilihannya di sini ada hadhihi, ada jadidah, ada jaa dengan asy-syarqiyah. Mana di antara 4 kata ini yang tidak sesuai ya, dalam kalimat ini? Ya, ketidaksesuaiannya berdasarkan tata bahasanya. Contoh di sini ada kata hadhihi, ya. Kemudian ada jadidah, ya. Jaa asyarkiyah. Hadhihi
di sini dia betul, ya, tidak salah. Kenapa? Karena dia adalah isim isyarah, ya, lidilalah ala muannas. Isim isyarah yang menunjukkan kepada yang muannas, Salma. Salma ini kan muannas, menunjukkan pada yang berjenis kelamin perempuan atau nama perempuan dengan Salma. Maka di sini menggunakan hadhihi. Ya, kenapa tidak diganti aja misalnya? Kenapa kita tahu di sini hadhihi misalnya Salma bukan Ahmad atau apa? Karena kan kesininya ada domir hiya. Hiya itu kan untuk mufrad muannas. Maka jelas di sini Salma dan di sini betul menggunakan hadhihi. Kemudian jadidah. Ya, di sini jadidah. Ya. Jadidah juga betul. Kenapa? Karena jadidah, ya kan? Jadidah itu merupakan naat dari kata talibah. Nah, ini man'utnya talibah, ya kan? Karena man'ut atau naat ya, daripada kata talibah, maka harus mengikuti man'utnya yaitu talibah, di mana talibah dia nakirah, ya, jadidah pun nakirah. Kemudian talibah dia mufrad, jadidahnya pun mufrad. Kemudian talibah dia muannas, maka jadidahnya pun muannas. Maka ini sudah sesuai dengan kalimat di dalam kalimat ini sudah sesuai ya, karena dia sebagai naat mengikuti kepada talibah. Kemudian ja'a. Ya, di sini ada kata ja'a, wahia ja'a. Ada fi'il. Ya kan? Fi'il. Ya, ini yang kurang tepatnya adalah kata ja'a. Kenapa? Karena kata ja'a ini ya kan, dia adalah fi'il. Kalau fi'il sudah pasti dia memiliki fa'ilnya. Nah, fa'il dari kata ja'a ini dia adalah dhamir yang kembali kepada hiya atau kepada Salma. Ya, karena dia fa'ilnya atau pelakunya dia berbentuk hiya atau Salma mufrad ya, muannas, berbentuk muannas, maka fi'ilnya pun harus berbentuk muannas. Nah, maka as-sahih ya yang tepatnya adalah ja'at bukan ja'a. Di wahia ja'at. Ya, wahia ja'at ya, bukan ja'a karena tadi fa'ilnya ada domir yang kembali kepada hiya atau kembali kepada Salma, di mana hiya atau Salma dia adalah muannas, maka fi'ilnya pun harus muannas. Untuk yang muannas menjadi ja'at. Nah, berarti jawabannya adalah jim. Kenapa tidak dal? Ya, asyarkiyah. Asyarkiyah betul di sini tidak salah, tepat, sesuai. Ya, dalam kalimat ini asyarkiyah sudah tepat. Kenapa? Karena dia naat ya, dari kata Jawa. Jawa ini ya naat tadi sama, dia harus mengikuti man'utnya, ya, harus mengikuti man'utnya di sini, di mana man'utnya adalah kata Jawa. Ya. Man'utnya adalah kata Jawa, di mana Jawa dia adalah ma'rifat, ya, syarkiyah pun ma'rifat, sini ada alif lam. Kemudian dia mufrad, ya, asyarkiyahnya pun mufrad, kemudian muannas. Ya, maka asyarkiyahnya pun mengikuti muannas. Karena dia asyarkiyah bukan asli kata sifat, maka ditambah dengan ya nisbat. Nah, kemudian nah, maka jelas al-kalimat al-khati'ah fil jumlah hiya ya dalam kalimat ini kata yang kurang tepat adalah ja'a. Ya, jawabannya. Kemudian nah, ini contoh lagi. Innal muslimuna yusalluna fil masjid jama'atan. Innal muslimuna yusalluna fil masjid jama'atan. Al-kalimah al-khati'ah fil jumlah ya, kata yang kurang tepat atau yang tidak tepat, yang tidak sesuai dalam kalimat ini adalah apakah inna atau al-muslimuna atau yusalluna atau jama'ah. Bisa dilihat di sini. Inna ya. Kita analisis satu-satu. Inna ini ya, inna ya betul sudah sesuai dalam kalimat ini. Kenapa sudah sesuai? Karena dia di awal kalimat. Ya, kalau di awal kalimat ya menggunakan inna bukan anna. Inna ya, di awal kalimat berarti menggunakan inna fi awali jumlah. Kemudian al-muslimuna. Ya, al-muslimuna dia kurang tepat. Ya,
Ini jawabannya al-muslimuna. Kenapa dikatakan al-muslimuna di sini kurang tepat dalam kalimat ini? Karena al-muslimuna, ya, di sini kedudukan al-muslimuna dia sebagai isim dari inna, ya, sebagai isim inna, ya. Inna, ya, kita sudah tahu, ya, sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa ketika ada inna, ya, maka yang awalnya ini kan muslimuna itu adalah mubtada. Ketika kemasukan inna, maka yang awalnya mubtada rafa, maka dia berubah menjadi isim inna, di mana kedudukannya atau i'rabnya sebagai nasab. Ya, isim inna sebagai nasab. Maka al-muslimuna ini masih rafa, harus dirubah kepada nasab. Ya, maka yang betul adalah as-sahih, yaitu al-muslimina. Jadi yang betul itu innal muslimina, bukan innal muslimuna. Ya, karena kata al-muslimun dia kedudukannya sebagai isim inna, di mana isim inna i'rabnya adalah nasab. Dan dia jamak mudzakkar, ya, al-muslimuna itu jamak mudzakkar, maka nasabnya menggunakan ya, menjadi al-muslimina. Untuk yusallu, ya, yusalluna ini sudah betul, sudah sesuai dalam kalimat ini. Kenapa? Karena yusalluna dia adalah fi'il. Ya, fi'il tadi dia harus memiliki fa'ilnya. Fa'ilnya, ya, adalah dhamir yang kembali kepada al-muslimuna. Ya, karena kembali kepada al-muslimuna, ya, di mana al-muslimunanya itu jamak, ya, mudzakkar, maka fi'ilnya pun harus untuk yang jamak mudzakkar atau untuk yang dhamir hum. Nah, sini sudah betul, sudah sesuai. Kemudian jamaah. Kenapa jamaah di sini? Ya, jamaah di sini ya sudah sesuai juga dalam kalimat ini. Kenapa? Karena dia kedudukannya sebagai hal. Ya, innal muslimina yusalluna fil masjid. Ya, orang-orang muslim salat di masjid jamaatan, secara berjamaah, ya, hal. Nah, maka yang kurang tepat adalah kata al-muslimuna. Nah, harusnya menjadi al-muslimina, karena tadi dia sebagai isim inna, di mana isim inna i'rabnya dia harus berupa nasab, ya. Dan karena ini jamak mudzakkar, maka nasabnya menggunakan iya, harusnya menjadi al-muslimina. Kalau tidak ada inna, ya, kalau innanya dibuang itu sudah betul, tidak ada masalah. Ya, kalau tidak ada innanya, al-muslimuna yusalluna fil masjid jama'at. Ya. Al-muslimuna yusalluna fil masjid jama'atan. Itu sudah betul. Jadi tidak ada yang salah dalam kalimat ini kalau innanya dibuang. Nah, tapi karena kemasukan inna, ya, kalimat ini kemasukan inna, maka ya, pada penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa ya harus berubah, yang awalnya mubtada harus menjadi isim inna dengan konsekuensinya yang i'rabnya berubah menjadi nasab. Oke, itu terkait contoh soal ini. Kemudian ya, di sini ada beberapa contoh soal, ya. Ada beberapa contoh soal. Ya, di sini ada yang pertama, min fawaid riyadat. Min fawaid riyadah al-badaniyah annaha taqwiyah lil jism wa wiqayah 'anil amrad wa ilaj li ba'dihha. Al-kalimat al-khati'ah fil jumlah ya, mana kalimat atau kata yang tidak sesuai dalam kalimat ini. Apakah riyadah, apakah taqwiyah, apakah wiqayah, ataukah ba'dihha. Ya, sini jawabannya alif, riyadah. Kenapa jawabannya alif riyadah? Ya, karena di sini jelas, ya kan? Sesudah kata riyadah ada kata al-badaniyah. Ya. Al-badaniyah, ya, di mana dia kedudukannya sebagai na'at, nah, dan riyadah sebagai man'ut. Karena na'at man'ut, ya, maka harus sesuai antara na'at dengan man'ut. Nah, sedangkan na'atnya di sini dia menggunakan alif lam ma'rifat. Nah, sedangkan riyadah dia nakirah,
maka kurang tepat, harusnya riyadohnya pun ma'rifat, menjadi ar-riyadah. Maka yang tepat adalah min fawaid ar-riyadah al-badaniyah. Ya. Ini riyadah bisa saja menjadi menjadi tidak salah ya, tanpa harus menggunakan alif lam ketika ya al-badaniyahnya berubah menjadi al-badan misalnya, maka menjadi idofat bukan menjadi na'at man'ut. Contoh min fawaid riyadatil badan ya, bisa. Tapi karena di sini al-badaniyah, maka riyadohnya pun harus sama dengan al-badaniyah. Jadi harus sama-sama ma'rifat. Kemudian, yang kedua, asyhadu anna Muhammadan la Rasulullah. Al-kalimat al-khati'ah fil jumlah hiya. Ya. Ini karena ini sudah tidak asing lagi kan kalimat ini. Asyhadu anna Muhammadan, yang kita tahu itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini yang tidak tepat asyhadu anna Muhammad atau Allah. Nah, kalau kita secara sekilas ini kayak kan tidak ada yang salah. Secara sekilas tidak ada yang salah. Kenapa? Ya karena hampir sama dengan apa yang kita sering ucapkan gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, tapi sekarang di sini ya dipertanyakan ya dalam kalimat ini mana yang tidak tepat, asyhadu anna Muhammadan atau Allah. Ya, kalau ya kalimat syahadat yang sering kita yang sering kita dengar itu kan, atau yang sering kita ucapkan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tidak ada lamnya, ya, tidak ada lamnya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka betul di sini anna, ya. Betul di sini anna. Ya, asyhadu sudah jelas tidak masalah. Muhammadan juga jelas karena dia isim anna atau isim inna. Ya. Sudah betul. Allah ya, sudah betul tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah kata anaknya. Ketika tidak ada lam di sini, ya, disebutnya lam taukid. Ya. Jadi artinya kalau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya, artinya adalah saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi ketika menggunakan lam ya di sini, maka artinya akan berubah. Maka saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Ya, menggunakan taukid Rasulullah. Ya. Maka la Rasulullah. Ya, karena di sini menggunakan taukid, ya, ada taukid, lam taukid, maka ya, secara kaidah ini sudah bukan anak lagi. Ya, kalau tadi sebelumnya ya, di awal kalimat itu menggunakan inna. Ya, sebelumnya ini kan, di awal kalimatnya menggunakan inna. Nah, kalau di tengah kalimat dia menggunakan anna. Asyhadu anna minal ma'ruf annal Islam bla 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 bla. Ya, di tengah anna. Ya kan? Tapi ya memang ini sudah betul asyhadu anna, tapi karena ada lam taukid maka ya kaidahnya menjadi berubah. Ya, bukan lagi anna di sini, tapi harus wajib inna. Ya. Maka yang betul adalah asyhadu inna Muhammadan la Rasulullah. Karena ada lam taukid. Kalau tidak ada lam taukid, ya tetap kembali menjadi anna. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu inna Muhammadan la Rasulullah. Nah, ingat. Jadi kalau ada ya lam taukid, walaupun ini tidak di awal kalimat, ya, maka tetap harus menggunakan inna karena ada lam taukid. Kemudian yang ketiga, kana Rasul ya wa sadiquhu dakhala ila ghara Hira'in. Al-kalimat al-khati'ah fil jumlah ya, kalimat yang tidak tepat atau yang tidak sesuai dalam kata yang tidak sesuai dalam kalimat ini yang mana? Kana atau domirhu ini ya, sadiquhu atau dakhala atau ila.
Ya. Kana ya sudah betul. Ya, walaupun tadi dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa kana itu merupakan fiil nakis. Ya, kana di sini menggunakan fiil nakis yang mana masuk ke dalam merupakan amil nawasih yang masuk ke dalam jumlah ismiyah. Tapi dia bentuknya adalah fiil nakis. Walaupun fiil nakis tetap dia memiliki tasrifan. Bisa menjadi kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, ya, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Ya, karena dia di awal, ya kan? Nah, isim kananya di depan, maka jelas tidak masalah. Walaupun di depannya musanna ar-rasul wal sadiquhu, dua orang, tetap jadi kana. Karena di awal kalimat ininya karena nampak isim kananya. Berbeda kalau dibalik, ya. Misalnya ar-rasul wa sadiquhu kana. Ya, ini baru salah. Ya, harusnya ar-rasul wa sadiquhu kana. Ya, anaknya harus panjang. Untuk yang domir huma. Nah, tapi karena ini di awal ya, dan isim innanya nampak ya, terlihat dohir, maka tetap dia mufrad untuk domir huwa ya. Kana ar-rasul wa sadiquhu. Ini karena sudah betul. Kemudian sadiquhu hu, ya hu juga domir hu ini sudah betul karena hu-nya kembali kepada ar-rasul ya. Kata ar-rasul dia adalah mufrad muzakkar, maka domir penggantinya adalah huwa. Ya kan? Huwa. Hu di sini. Kemudian ya dakhala, ya, ini dakhala yang kurang tepatnya adalah kata dakhala. Kenapa kurang tepat? Karena kata dakhala itu adalah fi'il, ya kan? Kata dakhala itu adalah fi'il, di mana fi'il ya, dia pasti memiliki fa'ilnya. Maka fa'il di sini dia adalah dhamir. Fa'il untuk kata dakhala ini adalah dhamir. Dhamir yang kembali kepada siapa? Dhamir yang kembali kepada ar-rasul wa sadiquhu. Ya, ya. Karena dhamirnya kembali kepada ar-rasul wa sadiquhu, dia dhamirnya dhamir penggantinya ar-rasul wa sadiquhu itu adalah huma, karena dua orang, ar-rasul wa sadiquhu, dua orang. Ya, maka fa'ilnya di sini dia adalah dhamir huma, maka fiilnya harus fiil untuk yang dhamir huma, menjadi dakhala. Ya, lamnya panjang. Dakhala, ya, dakhala, dakhalu. Ya. Huwa dakhala, huma dakhala, hum dakhalu. Ya, huma dakhala. Ya, maka dia harusnya dakhala. Jadi kana ar-rasul wa sadiquhu dakhala ila ghara Hira. Nah, ini ila sudah betul karena ya biasanya dakhala yang berpasangan dengan ila huruf jarnya. Nah, jadi ya untuk tahlilul akhta ini ya, untuk tahlilul akhta ini ya harus benar-benar jeli ya. Karena memang di antara ketiga aspek ketiga bentuk soal ya, dalam aspek fahmul qawaid ini ya ada tarkib, i'rab, dan tahlilul akhta. Ya, tahlilul akhta ini memang yang agak sulit dibanding dengan i'rab dan tarkib. Kenapa? Karena ya tahlilul akhta ya kan menganalisis kesalahan. Kalau kita tidak jeli, ya tidak teliti, ya seolah-olah tidak ada yang salah dalam kalimat itu. Kan? Seperti tadi wa asyhadu anna Muhammadan la Rasulullah. Ya kan? Seolah-olah tidak ada yang salah itu kan, seakan-akan tidak ada yang salah karena memang apalagi kalimat itu sudah kita faham, sudah kenal itu kan syahadat misalnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Nah, jadi kalau kita tidak jeli ya dalam takhlilul akhta ini ya, akan sulit. Nah, biasanya dalam tahlilul akhta ini biasanya yang harus diperhatikan adalah kaidah yang pertama, kaidah na'at man'ut. Yang banyak muncul itu dalam tahlilul akhta ini na'at man'ut. Jadi harus diperhatikan ketika ada dua kata
ya, yang berdampingan. Kemudian dia satu katanya dia garis bawahi menjadi pilihannya. Perhatikan apakah dia naat man'ut, mungkin nggak menjadi naat man'ut gitu kan. Kalau yang satunya tadi, kalau jelaskan contoh yang ini, kenapa tahu bahwa mana ini? Nah ini, kenapa tahu bahwa riyadah al-badaniyah ini dia naat man'ut? Ya. Karena bisa dilihat dari sini al-badaniyah. Ya, al-badaniyah dia adalah badan, bukan asli kata sifat, gitu kan? Al-badaniyah dia bukan asli kata sifat. Maka ya, untuk dia menjadi sifat dia harus ditambah ya nisbat, ya kan? Dan di sini dia muannas karena ya dia man'utnya kepada yang muannas. Ya, jelas berarti karena dia di sini ada ya nisbat, berarti dia posisinya sebagai sifat. Maka dia ketika dia sebagai sifat harus ada yang disifatinya, yaitu kata riyadhah. Nah, tapi di sini berbeda, maka harus disesuaikan. Mana yang menyesuaikan? Karena yang menjadi pilihannya riyadhah, ya maka riyadhah yang harus menyesuaikan. Di sini dalam konteks ini menjadi ar-riyadhah al-badaniyah. Kemudian yang kedua, ya, yang biasa sering muncul itu adalah untuk tasrifan fiil. Ya, seperti ini, gitu kan. Dakhala, ya harusnya dakhala. Atau misalnya tadi di sini, itu kan. Nah, yusalluna, ya harus diperhatikan benar tidak yusalluna. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah ya selain fiil adalah fa'ilnya. Ya, antara fiil dan fa'il ya harus diperhatikan, katakan satu paket. Bisa jadi fiilnya di sini betul, ya ternyata fa'ilnya yang kurang tepat misalnya. Nah, atau untuk menentukan fiil ini betul, ya harus dilihat dulu fa'ilnya, dia seperti apa bentuknya. Kalau tidak terlihat seperti ini kan, ya berarti dia domir, yang mana domir itu kembali kemana? Harus dilihat, betul tidak. Kemudian, yang biasa juga, tadi mubtada dan khobar. Nah, yang mubtada dan khobar juga sering biasa muncul. Dan satu lagi yang biasa muncul itu adalah domir. Ya, domir. Biasanya misalnya nanti yang ada agak kompleks misalnya misalnya contoh zahabat Fatimah ya ilal jami'ah wa fil jami'ah wa fil jami'ah huwa zahabat ila al-maktabah. Ya. Maka yang kurang tepatnya adalah kata huwa, atau contoh misalnya ini ya hadhihi Salma, ya. Atau bisa jadi di sini menjadi hadza, ya hadza Salma, kan kurang tepat. Hadhihi Salma hiya talibah jadidah wa huwa jaa min Jawa asyarqiyah. Ya, atau misalnya yang sering muncul itu untuk domir, biasanya untuk domir yang jamak ghairu akil. Misalkan al-kutub ya, atau al-kutub ya lahu atau lahunna, al-kutub lahunna ya, lahunna, hunna domirnya yang kembali kepada al-kutub, ya kan kurang tepat karena seharusnya laha. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan ketika ya, mengerjakan soal yang berbentuk tahlilul akhta, menganalisis kesalahan. Jadi harus benar-benar jeli, harus benar-benar jeli, karena kalau kita baca sekilas ya, pertanyaan dari tahlilul akhta rasanya tidak ada yang salah, gitu kan, rasanya tepat. Kalau kita baca sekilas dan kita tidak terlalu paham kepada qawaid, asal tidak ada yang salah, gitu. Semuanya benar, maka harus benar-benar jeli, harus benar-benar teliti. Minimal tadi ya harus diperhatikan kaidah-kaidahnya, kaidah tentang naat man'ut, misalnya kaidah tentang mubtada khobar, tentang fiil fa'ilnya dan tasrifan fiilnya, kemudian dhamir harus benar-benar diperhatikan sehingga ya, kita bisa menentukan, bisa menganalisis bisa menganalisis tahlilul akhta ini, ya, menganalisis kesalahan ini. Oke, mungkin itu saja. Syukran. Mungkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.